Untuk pantauan titik arus balik pertama, saudara kita akan melihat bagaimana kondisinya di Tol Cikatama. Sudah ada jurnalis Kompas TV Dani Putu Trisnanda. Selamat malam Putu, bagaimana pantauan di pintu Tol Cikatama malam ini? Ya, selamat malam Nitya dan juga saudara. Sampai dengan malam hari ini situasi lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Tadi kami pantau memang dari pukul 18.05 ini kebijakan atau diskresi kepolisian terkait dengan penerapan one way ini sudah dilakukan relaksasi, di mana kontraflow mulai dilakukan dari gerbang tol Cikatama yakni di KM 72 sampai dengan ke KM 28 atau di ruas tol Jakarta Cikampek, tol Japek. Dan kalau melihat bagaimana kemudian kontraflow ini sudah mulai diberlakukan dari gerbang tol Cikatama, tentu saja ini berhubungan dengan jumlah volume kendaraan yang melintas di kawasan ini menuju ke arah Jakarta. Memang kalau kita lihat dari data yang dirilis oleh Jasa Marga, Nitya dan juga saudara, jumlahnya ini tidak sepadat ataupun juga setinggi volume kendaraan yang terjadi pada kemarin malam, di mana kendaraan total ada lebih dari 127.000 kendaraan yang melintas dan juga melakukan transaksi di gerbang tol Cikampek Utama. Tetapi sampai dengan malam hari ini jumlahnya memang masih meningkat, namun jumlahnya lebih rendah jika dibandingkan dengan malam kemarin, di mana jumlah kendaraan yang melakukan transaksi ini baru mencapai 64 ribuan sampai dengan malam hari ini. Seperti yang juga disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, bahwa memang masih ada 46% total pemudik yang belum kembali ke kota tujuan ataupun juga ke tempat perantauan. Oleh karena itu sejumlah upaya ini dilakukan bukan hanya dari persiapan di lapangan, di mana di ruas tol ini dilakukan beberapa rekayasa lalu lintas yang sifatnya tentu saja one way dan juga kontraflow ini situasional. Jika terjadi adanya kepadatan maka akan diberlakukan lagi one way. Bahkan jika memang sisa dari pemudik yang melakukan arus balik ini akan terjadi pada malam hari ini ataupun juga pada besok malam, sudah disiapkan sejumlah antisipasi, seperti misalnya jika terjadi penumpukan di mana rasio kendaraan ini mencapai angka 1 atau terjadi stuck di mana kendaraan tidak bisa bergerak, maka nantinya ruas tol ini akan difokuskan untuk kendaraan yang sudah masuk dan beberapa akan dikeluarkan ke jalur Pantura. Tetapi kalau kita lihat bagaimana situasinya pada malam hari ini, memang kebijakan untuk kontraflow kemudian juga ada one way ini sudah cukup untuk mengurai antrian kendaraan. Kendaraan bisa melaju dengan kecepatan 60 sampai dengan 80 km per jam. Dan untuk di ruas-ruas yang memiliki lajur yang cukup banyak ini juga bisa memacu kendaraannya sampai dengan 100 km per jam. Oleh karena itu juga ada imbauan dari pihak kepolisian karena sudah ada pemberlakuan kontraflow di mana dua lajur ini digunakan untuk kendaraan yang melintas dari arah Jawa Barat menuju ke Jawa Tengah, sehingga para pengemudi yang menuju ke Jakarta dengan menggunakan atau memilih lajur kontraflow ini diminta untuk lebih berhati-hati supaya bisa meningkatkan konsentrasi agar tidak ataupun juga bisa menghindari adanya kecelakaan dengan kendaraan-kendaraan yang melintas menuju ke Jawa Tengah. Dengan diberlakukannya sistem kontraflow dari KM 28 sampai dengan ke KM 72 tentu saja artinya kendaraan yang menuju ke Jawa Barat ataupun khususnya juga ke Bandung ini sudah bisa menggunakan tol dan nanti akan melanjutkan perjalanan melalui ruas tol Cipularang. Sementara untuk kendaraan yang akan menuju ke Cirebon ataupun juga akan melanjutkan perjalanan sampai ke Jawa Tengah ini bisa menggunakan jalur tol dan nanti akan keluar di KM 74 atau tepatnya di Cikopo lalu melanjutkan perjalanan ke Pantura. Untuk di arteri sendiri, Nitya dan juga saudara, sebetulnya situasi lalu lintas ini juga situasional sampai dengan malam hari ini masih terpantau ramai lancar, tetapi jika ada kepadatan nantinya akan ada rekayasa lalu lintas juga yang akan dilakukan di jalur-jalur arteri. Selain tadi himbauan-himbauan terkait dengan bagaimana konsentrasi ini harus ditingkatkan, dengan adanya pemberlakuan kontraflow, para pengemudi juga diharapkan mewaspadai sejumlah titik kepadatan ataupun juga perlambatan kecepatan seperti misalnya di lajur-lajur bottleneck ataupun juga ada penyempitan lajur. Selain itu juga untuk di titik-titik rest area di mana ada kendaraan yang masuk dan juga keluar dan nantinya akan ada pertemuan dengan kendaraan yang melaju di lajur tol. Sehingga akan ada perlambatan kecepatan, diharapkan para pengemudi ini bisa lebih sabar ketika melewati antrian kendaraan tersebut. Dan yang terakhir, Nitya dan juga saudara, juga dengan adanya diskresi ataupun juga kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan perpanjangan libur masa sekolah sampai dengan 12 Mei 2022, kemudian juga ada izin yang dikeluarkan jika memang akan ada pemberlakuan WFH atau work from home, diharapkan ini juga bisa memecah
antrian kendaraan yang mungkin masih akan padat sampai beberapa hari ke depan. Jadi diharapkan masyarakat ataupun juga para pemudik ini bisa memilih untuk pulang lusa ataupun juga pada besok untuk mengurai antrian kendaraan di jalur tol. Nitya. Baik, nampaknya ini masih jadi kabar yang baik bagi para pemudik yang sudah terlanjur untuk turun ke jalan pulang ke Jakarta dan juga di sekitarnya begitu. Tapi harapannya masih ada kesempatan untuk menunda perjalanan agar tidak menjadi bagian dari 100.000 kendaraan yang harus pulang malam ini ke Jakarta sehingga menimbulkan kemacetan panjang. Terima kasih, Niputu Trisnanda.